2025 ini banyak banget ya dramanya. Ada Tariff Liberation Day, Bitcoin nyentuh ATH lagi, dan ada kemungkinan siklus 4 tahunan Bitcoin ini udah hampir selesai kalau misalnya kita asumsi sejarah itu mengulang. Lalu Rusia itu nggak damai-damai sama Ukraina, Israel tiba-tiba nyerang Iran, sampai US juga ikut-ikutan, dan drama-drama lainnya. Sampai Elon Musk pun juga akhirnya putus sama Trump dan dia bikin partainya sendiri. Jadi di video kali ini gue bakalan update 6 passive income gue di tahun 2025, dan ini cuman sekedar sharing perjalanan pribadi aja ya. Kalian nggak perlu ikut-ikutan. Ini nggak ada yang bersifat rekomendasi, soalnya ini buat sharing cara gue pribadi maksimalin cuan. Pastikan kalian pelajarin sendiri dan do your own research, soalnya setiap instrumen yang gue bahas itu pasti ada resikonya masing-masing. Let's go! Tahun 2025 gue relatif lebih konservatif ya, soalnya lagi pada ATH semua. Bitcoin itu lagi ATH, S&P 500 lagi all time high, saham-saham Indo yang konglo-konglo juga udah pada naik. Makanya buat aset-aset yang berisiko, ini gue lebih berhati-hati. Gue bakal pasang stop loss buat jagain profit, dan gue terus kembangin porto konservatif gue untuk menjaga kekayaan dan sebagai peluru buat nyari kesempatan di market crash yang akan datang. Ini gue nggak tahu ya, kapan market crash bakal datang. Bisa jadi akhir tahun, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 3-5 tahun kemudian. Tapi intinya, ini waktunya untuk tidak serakah, dan gue pribadi mau membangun peluru. Salah satu porto konservatif gue itu di digital bank. Gue lihat Chrome lumayan ya, bisa ngasih bunga antara 6-8,75%, lalu Superbank itu juga bisa ngasih bunga antara 5-7%. Tapi bunga-bunga di digital bank ini masih subjek dikenakan pajak 20% ya, jadi returnnya ini butuh kalian adjust. Digital bank yang gue pribadi pakai itu ada banyak lah, termasuk Aladdin, Cbank, Bank Neo Commerce, semuanya gue pakai. Kenapa digital bank gue pakai banyak banget? Soalnya bunga bank yang ditawarin sama bank digital itu mayoritas di luar dari batas atas LPS. Saat ini bunga yang ditanggung sama LPS itu 4% buat bank umum dan 6,5% buat bank BPR. Otomatis kalau misalnya bunganya ini sampai 7 atau bahkan 8,75%, tabungan kalian itu tidak ditanggung sama LPS, alias kalau misalnya banknya ini bangkrut, duit kalian itu bakalan hilang. Jadi uang yang gue taruh di bank digital, gue udah siap in case banknya ini sampai bangkrut dan duit gue hilang ya. Makanya kayak misalnya contoh di Chrome sama di Superbank, itu gue masukinnya nggak sampai 2 miliar. Dan sebaiknya kalian juga pakai prinsip yang sama ya saat kalian nabung di bank digital. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian nggak bisa terima duit di bank digital kayak misalnya di Chrome, di Superbank, atau di bank-bank lainnya ini sampai hilang, mendingan kalian jangan nabung di sana. Apalagi di instrumen lainnya yang resikonya itu bisa aja lebih tinggi lagi. Investasi itu nggak ada yang 100% aman. Mau yang paling aman pun ini bukan 100% aman. Adanya cuman yang relatif lebih aman lawan relatif beresiko. Ini adalah spektrum. Dan setiap kali kita investasi, jangan cuman lihat dari sisi cuannya doang, tapi kalian juga harus aware dan harus siap dengan segala resiko potential downside-nya. Contoh, kalau misalnya kita khusus ngomongin deposito, kalau misalnya kalian mau cari yang lebih aman dan yang tabungannya itu masih ditanggung sama LPS, carilah bank-bank yang bunganya itu mentok di 4% buat bank umum, biasanya itu kayak misalnya BCA, Mandiri, OCBC, CIMB, dan bank-bank lainnya yang emang lebih konservatif. Atau sekalian aja kalian invest di FR atau di ORI. Ini makanya menurut gua tidak make sense buat naruh duit di satu bank digital, walaupun bank digital itu bisa kasih sampai 7 atau bahkan 8,75%. Menurut gua tidak worth it untuk kita dapetin ekstra cuan 1%, 2%, tapi kita meresikokan seluruh tabungan kita di satu bank. Prinsip ini gue pegang walaupun sebenarnya P&L perusahaan Chrome itu bisa dibilang lumayan lah. Dia ini perusahaan yang udah TBK dan dia juga udah cuan. Profitable, bukan perusahaan yang masih bakar duit. Kita bisa lihat laporan keuangannya saham BBSI, ini tikernya Chrome ya. Dari laporan keuangannya, kita bisa lihat bahwa nasabah peminjamnya adalah kredit konsumtif buat buy now pay later yang disalurkan sama Kredivo dan Kredivas. Tentu ini nggak secara eksklusif ya, tapi yang disalurkan ke Kredivo dan Kredivas ini jumlahnya cukup signifikan. Limit kerjasamanya itu baru dinaikin dari 3,5 triliun jadi 5 triliun rupiah. Jadi simpelnya, kita dikasih cuan 6-8,75% sama Chrome sebagai orang yang masukin duit dan nabung di sana. Lalu Chrome pinjemin duitnya lagi,
mayoritas itu lewat Kredivo dan Kredivas. Bunganya itu kira-kira 35%. Ini cuman estimasi gue aja ya. Cara ngitungnya itu nggak sulit. Tinggal ambil aja berapa cuan dia dari pinjaman, angkanya itu di sini 970 miliar. Abis itu dibagi sama rata-rata dari balance kredit yang diberikan di tahun 2024 dan di tahun 2023, yaitu 3,9 triliun dan 1,7 triliun. Hasilnya itu sekitar 35%. Dan angkanya ini make sense ya, soalnya di laporan keuangan juga tertulis bahwa bunga rata-rata untuk kredit konvensional itu 18% dan kredit channeling itu 55%. Ya ini pantas saja ya, mereka bisa ngasih cuan ke yang nabung itu 6-8,75%. Toh cuannya mereka aja antara 18-55%. Makanya sekali lagi gue ingetin, gue taruh di bank digital duit yang gue siap hilang. Dan gue paham resikonya, ini bukan yang 100% aman dan ini tidak ditanggung sama LPS. Soalnya secara otomatis, resiko yang kalian hadapin sebagai orang yang nabung di Krom itu tergantung dari risk profile peminjam BNPL di Kredivo dan di Kredivas, dan juga seberapa ketatnya Kredivo dan Kredivas dalam penyaluran kredit. Soalnya kalau misalnya nyalurin kreditnya itu sampai asal-asalan, kayak misalnya P2P yang kemarin-kemarin yang pada bermasalah dan sampai bangkrut, itu bisa hancur juga ya tabungan kalian di Krom atau di tabungan bank digital lainnya. Intinya sekali lagi, mau segimana percayanya lu, jangan all in di satu aplikasi. Di aplikasi Makmur, gue lebih fokus buat beli reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Dan yang di pendapatan tetap ini, gue beli yang rupiah maupun yang US dollar. Gue udah pakai Makmur sejak 2 tahun terakhir, dan gue masih confident ini aplikasi yang penawaran reksadananya itu yang paling diverse. Di sini kalian bisa lihat juga RDPT yang nawarin di atas 8% itu ada 12 RDPT, yang nawarin antara 7-8% itu ada 8 RDPT. Bahkan ada produknya Shinhan yang setahun terakhir itu ngasih 9% dan 5 tahun terakhir itu naik hampir 50%. Artinya kalau misalnya disetahunkan itu sekitar 8% dalam 5 tahun terakhir. Ini kalian bisa lihat sendiri di bawah reksadana pendapatan tetap itu ada Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A dengan return sekitar 9% juga. Lalu ada Shinhan yang tadi kita udah bahas. Lalu ada Kisi Fixed Income Fund Plus itu 8,7%, Star Stable Amanah Sukuk 8,41%, dan Trimegah Fixed Income Plan Syariah itu di angka hampir 8,2%. Dan buat teman-teman yang belum tahu, return di reksadana ini udah net ya, nggak kayak di deposito bank tadi yang masih butuh dipotong 20%. Lalu cuan dan risiko reksadana itu juga tergantung dari isi reksadananya itu apa. Misalnya, kalau misalnya kalian buka fun fact sheet-nya Shinhan, kalian bisa lihat PBS 012, SMP THK, SMINKP, dan lain-lain. Kalau misalnya kita cek, PBS 012 ini issuernya pemerintah Republik Indonesia yang ngasih bunga 8,875%, lalu yang SMP THK ini issuernya Hutama Karya yang ngasih bunga floating, dan SMINKP ini issuernya PT Indah Kiat Pulp and Paper yang ini juga ngasih bunga floating. Jadi potensi cuan dan risikonya reksadana itu tergantung dari underlying aset masing-masing reksadana. Dan ini artinya juga kalau misalnya kalian beli reksadana, isinya ini kalian bisa lihat. Udah ada banyak aset, bisa jadi 20-30 obligasi, dan bisa dibilang otomatis udah diversified lah. Makanya untuk porto konservatif, gue taruh sebagian duit pribadi maupun duit PT gue yang nganggur itu di sini sebagai treasury. Dan toggle antara penggunaan pribadi dan buat porto bisnis ini juga gampang ya. Switchingnya itu tinggal gonta-ganti di sini. Nah, tapi supaya kalian bisa lebih aman lagi, gue juga selalu saranin untuk tidak all in juga di satu reksadana. Jadi kalau misalnya kalian nyari yang returnnya itu tinggi, misalnya 7-8%, di sini aja udah ada 8 opsi. Lalu di atas 8%, di sini aja udah ada 12 opsi. Jadi kalian bisa beli yang banyak, misalnya 10 reksadana, 12 reksadana. Kalau misalnya gue pribadi, gue bahkan ikutin campurin sama reksadana pasar uang juga ya. Soalnya tanpa extra cost, kita semua itu bisa ngurangin resiko kita terhadap lebih banyak instrumen lagi dengan melakukan diversifikasi. Dan menurut gue ya, sebaiknya juga jangan all in di satu manajer investasi. Jadi kalian juga diversifikasi manajer investasinya. Jangan Sukor semua, atau jangan Trimegah semua, atau jangan Insight semua. Atau kalian juga harus cek dari segi issuernya. Misalnya kalian ada yang kurang suka. Contoh ini kalian lihat Hutama Karya. Ini sebagai contoh aja ya. Misalnya kalian kurang cocok, ya kalian tinggal beli yang lain. Dan gue juga sangat rekomendasi supaya kalian pelajarin isi reksadananya.
Bisa aja contoh ya, reksadana A dan reksadana B, underlying asetnya itu bisa aja mirip-mirip, atau bisa dibilang sama lah. Nah, kalau misalnya kayak gitu, walaupun kalian beli 2 reksadana, ini belum terhitung sebagai diversifikasi ya. Soalnya underlying asetnya itu sama, jadi secara risiko ini masih terkonsentrasi. Gue juga beli yang US dollar, ada Star Fixed Income Dollar, dan ada Dana Mas Dollar. Ini basically reksadana, tapi underlying asetnya itu isinya dolar, dan bayar utangnya itu pakai dolar juga. Jadi gue harapkan ini bisa jadi cara untuk diversifikasi, returnnya ini mungkin kelihatan kecil ya, cuma 4%. Tapi gara-gara rupiah kita itu rata-rata melemah sekitar 2-3% setahun, artinya returnnya ini gue bisa estimasi kisaran 6-7% dalam jangka panjang. Tapi yang US dollar ini lebih untuk teman-teman yang sekali top up-nya itu nggak kecil-kecil ya. Menurut gua, minimum yang masuk akal itu sekali top up $5.000. Atau kalau misalnya bisa, $10-15.000 sekali top up. Soalnya kalian harus transfernya itu US dollar dan bakalan ada biaya transfer dari banknya juga. Di Makmur juga masih sering ngasih promo ya. Kalau misalnya kalian suka maksimalin cuan, pastikan kalian aktif ngecek promonya itu ada apa aja. Saat ini yang ongoing gue lihat ada 2 yang menarik. Nomor 1 itu buat nasabah baru yang verifikasinya itu dari tanggal 1 Juni 2025 sampai 31 Mei 2026. Ini kalian bisa dapetin ekstra 3%. Yang partisipasi ini ada banyak. Yang menarik itu kayak misalnya Kisi Fixed Income Fund Plus dan juga Trimega Fixed Income Plan. 2 ini ngasih cuan sekitar 7-8% lebih. Jadi kalau misalnya ditambahin promonya, ini jadi super menarik ya. Dan ini maksimal promonya itu 15 juta. Jadi kalau misalnya kalian masukin 500 juta, ini udah kepentok, soalnya 3% dari 500 juta itu sama dengan 15 juta. Nah, kalau misalnya kalian yang lebih sultan, ada promo yang kedua, yaitu yang paling makmur buat dapetin ekstra 2%, dan bonusnya ini bisa sampai 60 juta. Dan promonya ini baru bisa dipakai di akun-akun yang udah punya reksadana 3 miliar duluan ya, sebelum kalian pakai promo ini. Makanya, ini buat yang relatif lebih berduit. Tapi ini menarik banget buat maksimalin cuan di reksadana, soalnya setahu gue sampai saat ini belum ada tempat lain yang seagresif itu ngasih promo. Seterusnya, gue update sedikit mengenai saham Amerika di aplikasi Peluang. Beli saham US ini bisa pakai broker asing, kayak misalnya Interactive Brokers atau pakai Saxo, atau bisa juga yang dari Indonesia. Ini balik lagi ke kalian masing-masing, apalagi kayak Saxo kemarin ini baru aja tutup ya. Gue sharing strategi gue investasi di Peluang, dan ini aplikasi yang gue udah pakai sejak akhir tahun 2022. Jadi gue ngalamin perkembangan aplikasi ini dengan adanya order book, advance orders, web trading, sampai ke jam trading saham US yang sekarang bisa 24 jam. Gimana caranya buat cuan di saham Amerika? Ini gue bagi jadi 3 ya. Ada kubu yang newbie friendly, yaitu kubu yang DCA ke indeks. Dan buat nyari indeks itu di mana? Kalau misalnya pakai Peluang, kalian bisa scroll di sini ya, di US Stocks bagian ETF. Indeks yang paling gue sering bahas yaitu kayak QQQ atau SPY, tapi masih ada indeks-indeks lainnya yang menarik, kayak misalnya VIG dan VTV. SPY ini adalah 500 perusahaan gede di Amerika dan cap weighted. Jadi kalau misalnya kalian beli SPY, kalian ini bukannya beli 500 perusahaan dengan bobot yang sama ya, tapi bobotnya itu disesuaikan dengan market cap. Lebih gede perusahaannya, bobotnya itu lebih gede juga. Sebaliknya, lebih kecil perusahaannya, bobot kalian di perusahaan tersebut itu jadinya lebih kecil juga. Yang gede-gede di sini sesuai market cap lah, yang kayak kalian tahu, misalnya kayak Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, ini urutannya berdasarkan bobot yang berubah-berubah terus-menerus ya, tergantung sahamnya ini lagi naik atau lagi turun. Kalau misalnya QQQ itu 100 perusahaan yang gede, lebih berat ke perusahaan teknologi, dan ini di luar dari perusahaan finansial. Gara-gara kebetulan top perusahaan itu heavy di teknologi, top 3-nya ini juga sama kayak di SPY ya, yaitu kayak Nvidia, Microsoft, dan juga Apple. Walaupun kalau misalnya kita lihat QQQ, ini exclude perusahaan-perusahaan kayak misalnya Mastercard dan JP Morgan, soalnya 2 ini adalah perusahaan financials. Gimana dengan VIG? VIG ini Vanguard Dividend Appreciation Index. Isinya ini perusahaan-perusahaan yang secara konsisten ini ngasih dividen yang bertumbuh dalam jangka panjang. Misalnya, kalau misalnya kita lihat JP Morgan, JPM ini dividennya bertumbuh. Oracle, dividennya bertumbuh juga. Broadcom, ini juga sama, dividennya itu bertumbuh. Kalau misalnya VTV itu gimana? VTV ini intinya berusaha untuk value investing. Ini indeks perusahaan-perusahaan yang relatif murah kalau misalnya kita cek dari segi valuasi.
Nah, gimana performance masing-masing ETF? Dalam 10 tahun terakhir, QQQ itu naik 450-an%, S&P 500 itu naik 250-an%, VIG itu naik 210-an%, dan VTV itu naik 170-an%. Kalau misalnya ngelihat kayak gini, bisa aja kalian mikir ya, kalau misalnya kayak gitu, masukin aja QQQ itu dalam 10 tahun yang paling cuan. Nah, tapi di sini gue mau kasih beberapa data lagi. Ini gue pakai web tradingnya Peluang. Kalau misalnya kita cek 5 tahun terakhir, ini datanya lumayan mirip-mirip ya. Urutannya itu QQQ yang naik paling tinggi. SPY itu nomor 2, dan di sini VIG dan VTV ini tukeran tempat. VTV itu nomor 3, baru VIG itu nomor 4. Tapi kalau misalnya kalian cek, di Desember tahun 2022, QQQ itu yang paling rendah, VTV itu yang paling tinggi. Jadi waktu market crash, QQQ dan SPY ini anjloknya lebih dalam dibandingkan VTV dan VIG. Jadi faktor yang paling menentukan buat UHNWI itu biasanya bukan sekedar return yang tertinggi aja, tapi juga sharp ratio, consider risk budgeting, dan juga ngurangin concentrated risk. Contoh, walaupun QQQ itu secara total return lebih tinggi, tapi sharp ratio-nya SPY itu lebih tinggi gara-gara QQQ itu dikenal sebagai ETF yang volatile. Lalu ada kubu yang kedua, buat yang lebih intermediate, yaitu kubu stock pick. Mau pilih saham sendirilah, kayak misalnya Google, Microsoft, Nvidia. Tapi otomatis di sini kalian harus rajin baca laporan keuangan, ngikutin terus masing-masing perusahaan, dan nyari perusahaan yang undervalued. Lalu ada kubu yang ketiga, yaitu leverage play di momen-momen tertentu. Gue ini tipe-tipe yang lebih di sini ya, yang ada big moves kalau misalnya ada momen-momen tertentu. Kalau misalnya lagi nggak ada momen, gue biasanya relatif lebih diam ya. Dan Peluang ini ngasih opsi buat leverage 2x atau 4x. Dan ini bisa jadi cara buat maksimalin cuan buat orang-orang yang contrarian. Yang biasanya itu justru malah bisa greedy di saat-saat market crash. Misalnya kayak waktu April ya, itu kalau misalnya kalian bisa dapat momentum yang bagus, cuan kalian itu bisa berkali-kali lipat. Kalau yang 2x itu kalian bisa pakai leverage untuk jangka yang relatif panjang, sedangkan untuk yang 4x ini khusus untuk day trading. Jadi posisinya itu harus close di akhir hari. Dan kalau misalnya kalian mau pakai leverage, gue saranin kalian seminimal-minimalnya itu jadi Peluang Plus. Soalnya kalian cuma butuh masukin 100 juta. Soalnya kalau misalnya kalian belum Peluang Plus, bunga yang kalian dikenakan itu setara dengan 9% setahun. Tapi kalau misalnya kalian jadi Peluang Plus, bunga yang kalian dikenakan itu setara dengan 6% setahun. Jadi yang portonya itu di bawah 100 juta, itu kena peningkatan bunga 50%. Gue juga nggak terlalu peduliin ya kalau misalnya cash gue itu nganggur di Peluang, soalnya USD-nya itu dikasih yield sekitar 4%. Dan kalau misalnya kalian belum paham apa itu yield, di FAQ juga udah ngejelasin ya apa itu yield dan apakah USD yield-nya ini aman. Kalian tinggal baca sendiri. Dan setiap kali gue ngebahas tentang Peluang, seringkali ada yang nge-DM ya, apakah saham Amerika di Peluang ini CFD? Supaya mastiin, gue emailin CS-nya mereka dan pihaknya Peluang ngebales, mereka menjelaskan bahwa mereka menggunakan mekanisme PALN dan bukan produk CFD. Kalau misalnya di dunia kripto, gue ada 2 porto. Satunya itu porto Bitcoin yang rencananya gue nggak bakalan pernah jual. Dan ada satu lagi, ini yang porto buat gue trading. Kenapa gue belakangan ini udah nggak nambahin ke porto spot dan lebih aktif di trading? Soalnya walaupun gue personally masih percaya kalau misalnya Bitcoin ini bakalan naik, tesis gue di harga ATH saat video ini direkord, risk rewardnya ini udah nggak seseksi kemarin-kemarin waktu gue beli 1-2 tahun terakhir. Gue belakangan ini lebih comfortable trading, misalnya kemarin ya, gue ini di kubu yang beli hyperliquid di akhir tahun 2024, sempat nyungsep turun sisa $9. Titik terboncosnya itu gue sampai floating loss sekitar 50-60% gara-gara gue terus averaging up. Tapi bersyukur banget gue nggak kena FAT, jadinya bisa recover lagi ke atas. Dan gue tahu ya, trader ini ada banyak spektrumnya juga. Ada spektrum yang main aman, lebih ke spot, dan ada yang pakai leverage. Nah, gue mau ngingetin kalian bahwa ada cara untuk kalian sesuaiin resiko kalau misalnya kalian mau main futures. Emang pakai futures ini bisa super cuan ya. Kalian lihat aja si Kejo. Dia cuan dari 30 juta sampai 10 miliar dalam 3 bulan. Full pakai futures. Tapi kalau misalnya kalian itu relatif newbie, gue mau remind kalian untuk hati-hati. Leverage-nya kalau bisa jangan tinggi-tinggi dulu. Dan di checks lokal, kalian itu cuma bisa pakai 25x ya. Dan ini nggak ada pilihan lain. Detail dan kungfunya gue udah pernah bahas
di video yang ini. Kalau misalnya kalian emang into futures, kalian wajib nonton. Tapi secara prinsip, kita itu bisa ngurangin leverage kita secara manual. Ini gue demoin aja pakai peluang ya. Gampangnya itu kayak gini. Kalau misalnya kita mau beli $1.000, ini kan kita langsung pakai 25 kali. Jadi estimated margin required-nya itu $40-an. Ini masuk akal kan? Soalnya kan kita masukin $40-an kali 25 itu sama dengan $1.000. Nah, tapi untuk ngurangin leverage-nya ini jadi 2 kali, caranya itu nggak sulit. Kalian tinggal masukin duit di available margin sisanya, misalnya $450-an. Ini adalah cadangan kalian. Sehingga total uang yang kalian masukin tertulis di estimated margin required dan uang yang tersedia tertulis di available margin itu jumlahnya $500. Jadinya kan 1/2, $500 ke $1.000. Ini penting soalnya kalau misalnya kalian pakai leverage 25 kali, emang betul cuan kalian itu 25 kali lipat. Naik 1%, kalian jadi cuan 25%. Tapi ini berlaku sebaliknya juga ya. Turun 1%, kalian itu rugi 25%. Dan turun 4%, kalian kena liquid. Jadi kalau misalnya kalian ngurangin leverage kalian jadi 2 kali aja, emang betul cuan kalian itu cuman naik dari 1%, itu bisa naik jadi 2%. Kalau misalnya 4%, itu naik jadi 8%. Tapi ini lebih aman. Dan buat pemula, gue sangat sarankan untuk tidak terlalu agresif. Gue juga ikutan investasi di saham Indonesia. Baru-baru ini gue ikutan IPO di 4 perusahaan, yaitu di CDIA, PSAT, Coin, sama di Meri. Dan emang ya, kalau misalnya ngikutin saham-saham IPO kayak gini, itu nggak bakalan bisa bikin kita kaya raya. Soalnya kita dapatnya itu kecil banget. Kecuali kita bisa bid setelah IPO, kita hajar di harga ARA hari pertama, ARA di hari kedua, dan kebetulan kita bisa dapat lot yang gede dan kita bakal ARA-ARA seterusnya. Itu baru bisa dibilang lumayan. Nah, tapi walaupun kita dapatnya itu kecil, namanya duit gratis ya, gue nggak mungkin bisa nolak ya. Soalnya sampai hari ini, gue belum pernah sekalipun rugi dari saham IPO. Soalnya gue lumayan selektif dan gue lumayan milih-milih juga. Sebenarnya untuk kita partisipasi di IPO ini lumayan gampang ya untuk kita prediksi. Kita tinggal mastiin ownernya itu oke, story-nya itu oke, underwriter-nya itu oke, perusahaannya itu oke. Kemungkinan besar kita itu pasti cuan. Dan yang gue ikut IPO ini, gue belum tentu mau hold jangka panjang ya, ini disclaimer. Jadi bukan berarti gue rekomendasi 4 saham yang gue tadi bahas, dan ada beberapa saham yang gue juga udah jual ya, ada 2 saham. Dan sebenarnya ngikutin saham IPO ini ada caranya buat maksimalin cuan juga ya, terutama kalau misalnya porto kalian itu masih relatif kecil dan kalau misalnya kalian itu rajin. Ini for the sake of science, ini buat bikin video ya, khusus untuk video ini. Gue registrasi pakai 2 SID baru buat bandingkan alokasi kalau misalnya kita pasang di bawah 100 juta dan kalau misalnya kita pasang di atas 100 juta. Note ya, ini tuh bukan 2 sekuritas yang berbeda, tapi ini 2 SID yang berbeda. Jadi kalian bisa pakai nama istri, nama adik, nama orang tua, termasuk juga nama perusahaan kalian. Jadi ini 2 SID yang berbeda, bukan 2 sekuritas yang berbeda, tapi namanya itu satu. Soalnya kalau misalnya kalian pakai berbagai macam sekuritas, mau pakai 4, 5, 10 sekuritas, tapi SID-nya satu, itu tetap kehitung sebagai satu SID. Nah, di SID A, gue pasang hampir 100 juta di Meri, Coin, dan di CDIA. Hasilnya itu jadi 7.600 lot, 10.000 lot, dan 5.000-an lot. Dan yang gue dapat itu 7 lot, 9 lot, dan 94 lot alias 0,09%, 0,09%, dan di CDIA gue dapat 1,79%. Di SID B gue pasang 640 juta di Meri, ini 50.000 lot, 2,5 M di Coin, ini 250.000 lot, dan 1 M di CDIA, ini 55.000 lot. Hasilnya, gue dapat 4.800 lot di Meri alias 9,6%, 1.700 di Coin alias 0,7%, dan 346 lot di CDIA alias 0,63%. Artinya, secara teori, kalau misalnya gue bisa nebak bahwa gue bisa dapat 1,8% di CDIA, kalau misalnya gue pasang di bawah 100 juta, gue mendingan pakai 10 SID buat nembak CDIA. Lumayan kan? Kalian bayangin, kalau misalnya 0,63% ini berubah jadi 1,79%, gue bisa dapat 18,7 juta, bukan cuma 6,5 juta buat di SID B ini. Dan kalau misalnya ini sampai beggar 5 kali, ini kan lumayan. Gue bakalan dapat uang gratis ekstra 50 juta. Ya, bisa dibilang lumayan kan? Emang repot harus pakai 10 SID. Tapi ya, yang mau duitnya itu gratis, mau resikonya itu rendah, ya harus mau repot lah. Walaupun ini ada disclaimer juga ya, ini belum tentu lebih cuan juga. Misalnya ini gue pakai contoh lain ya. Misalnya gue pasang di 6 akun yang pasang 100 juta di Meri. Gue cuman bakalan dapat 40-an lot.
Padahal kalau misalnya gue langsung tembak di satu akun, gue bisa dapat hampir 5.000 lot. Makanya ini for fun aja, ini iseng-iseng. Gue suka science yang aneh-aneh gila. Hobi gue itu ngulik cara-cara aneh buat maksimalin cuan. Passive income terakhir gue lumayan suka investasi dan masuk di beberapa perusahaan swasta. Kebanyakan sih ini bersifat private ya, gue jarang kasih tahu gue masuknya itu kemana aja. Tapi perusahaan terakhir yang gue baru masuk itu namanya Rank Pillar. Intinya ini digital marketing agency yang ada 3 produk. Yang pertama itu marketing agency Rank Pillar. Ini intinya buat ngebantuin nge-push digital sales, mau ini dari ranking 1 di Google, mau ini ngiklan di Instagram atau di YouTube, atau juga ngedorong digital sales, kayak misalnya pakai live selling pakai TikTok. Lalu ada juga yang namanya itu KOL.id. Ini tuh supaya brand bisa ngecek engagement KOL secara transparan dan bisa nyari KOL yang tepat. Lalu ada juga yang namanya seat backlink. Ini kemarin baru dapat rekor muri, makanya kemarin waktu press conference, investment gue juga sekalian didokumentasi dan di-announce. Kenapa gue percaya banget digital marketing itu penting? Soalnya gue udah lihat sendiri, jualan gue itu udah sedikit banget yang offline based. Online itu jauh lebih efektif dan per transaksi itu bisa di-track, plus jauh lebih murah pula. Dan secara general dari pengalaman gue ya, menurut gue investasi di perusahaan swasta kayak gini itu sangat-sangat lukratif. Pengalaman gue at least so far bagus banget lah. Tapi ada satu hal yang kita harus sadarin. Perusahaan private yang bagus biasanya itu tidak pernah cuman mau duit doang. Mereka juga harus cocok sama personality kita sebagai pihak luar, dan sebaiknya kita juga harus bisa berikan added value. Gue selalu beranggapan kayak gini, nggak ada gunanya kalau misalnya gue ini ngasih 1, dia ngasih 1, habis itu total jadi 2, habis itu kita bagi 2. Hasilnya jadi 1 dan 1. Ngapain repot-repot, nggak ada gunanya, mendingan kita masing-masing aja. Harus ada sinergi. Misalnya 1 tambah 1 jadi 10, habis itu dibagi 2, sama-sama win-win, masing-masing dapat 5. Contoh buat gue pribadi, benefit yang gue dapat itu banyak banget ya, soalnya gue sekarang jadi punya teman diskusi untuk semua perihal tentang digital marketing dengan orang yang terbaik di bidangnya, yang sekalian bisa juga ngebantuin perusahaan-perusahaan gue lainnya. Jadi tanpa Rank Pillar itu ngasih dividen pun, gue sebenarnya udah balik modal dari kenaikan performance digital marketing business unit lainnya. Kalau misalnya POV dari founder Rank Pillar dan kenapa gue dikasih masuk ya, harus tanya dari sisinya si Sandi ya. Intinya kalau misalnya kalian mau nyari perusahaan untuk diinvest, prinsipnya itu ada 3. Nomor 1, fokus untuk ningkatin value lu sebagai investor. Soalnya kalau misalnya lu nggak ada added value, sulit banget buat lu dikasih masuk ke perusahaan-perusahaan yang bagus. Gampangnya itu kayak gini, kalau misalnya perusahaannya ini bagus, mereka sangat mudah buat dapetin uang yang sangat-sangat murah. Contoh, kalau misalnya gue pinjam dari bank, gue itu ditawarin 7-8%. Bahkan gue itu nggak mau pinjam, tapi gue itu dikejar-kejar sama bank. Ngapain gue kasih saham perusahaan gue kalau misalnya gue cuma ditawarin duit? Gue cuma mau kasih shares kalau misalnya partner gue ini bisa ngasih added value. Justru gue khawatir kalau misalnya perusahaannya ini cuma mau terima duit doang dari sisi investor. Belum tentu salah, tapi menurut gue pribadi itu tidak ideal. Nomor 2, jangan pernah jadi lintah. Semua perusahaan yang gue invest, hasilnya itu harus jadi lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya, kalau sebelum gue masuk, dia dapat profitnya itu 5M setahun. Setelah gue masuk, dia harus dapat 6M, 8M, 10M. Kalau misalnya enggak, gue jadi lintah dong. Masa abis gue masuk, perusahaannya ini flat, nggak kemana-mana, atau bahkan malah tambah boncos. Kecuali pemilik bisnisnya ini udah dapat duit dari investor duluan, udah cash out di depan, ya itu beda cerita lah. Future cash flow-nya itu bisa dialihkan. Lalu poin nomor 3, kalau misalnya bisnisnya ini akhirnya nggak jalan, nggak sesuai dari harapan awal, jangan pernah ambil hati dan jangan pernah salahkan pengusaha. Jadi saat kita melakukan investasi atau saat kita joinan sama orang, jangan pernah cuma ngeliatin potensi cuannya. Tapi waktu kita masuk, kita juga harus terima dengan resikonya. Resiko kesalahan mengambil keputusan, resiko ketidakcocokan, resiko bisnisnya ini nggak jalan, kita udah harus terima resikonya. Jadi kalau misalnya bisnisnya ini nggak jalan, jangan pernah salahin pebisnisnya. Soalnya lu sebagai investor udah tahu potential upside-nya dan potential downside-nya. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu gagal, lu sebagai investor itu yang harus reflect dan lu itu yang salah. Itu aja 6 passive income untuk kali ini. Kalau misalnya kalian mau nonton gimana caranya dapetin cuan di dunia kripto, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya bisa membangun kekayaan di dunia usaha, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.